Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Novela, berbagi kisah dan cerita. Semoga sahabat Novela sehat selalu, dimudahkan rezeki dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini Novela kembali akan berbagi kisah viral dari gadis ABG asal Garut yang nyaris dijual ke sopir truk Rp300.000 oleh seorang lelaki yang ia kenal melalui media sosial. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video selengkapnya berikut ini. Saya Natali, lengkapnya Natali Azata Sania, akrab disapa Sasa. Saya berusia 19 tahun, tinggal di Garut. Kali ini saya ingin menceritakan kisah pilu yang saya alami pada 18 April 2022 yang lalu. Pada hari naas itu, saya diajak ketemuan oleh YR, seorang lelaki yang saya kenal sekitar setahun yang lalu melalui media sosial. YR telah sering mengajak ketemuan dengan saya, akan tetapi selalu saya tolak. Namun pada hari naas itu, YR memaksa saya untuk ketemu di alun-alun Garut dengan alasan mau menjual topi. Setelah bertemu dan ngobrol, YR memaksa saya untuk ikut dengannya dengan menggunakan sepeda motor. Alasannya mau mengambil topi di kawasan Simpang 5 Tarogong. Ketika sampai di daerah Gordah, tiba-tiba hujan turun sehingga kami memutuskan untuk berteduh. Saat berteduh, niat tak baik YR sudah mulai kelihatan. Gelagat jahatnya tampak menggurita. Ia membujuk saya. Ia terus berusaha merayu saya sambil tangannya mencoba meraba-raba bagian tubuh saya. Akan tetapi terus saya tolak. Waktu itu juga saya sempat mendengar YR berbicara dengan seseorang yang seperti tengah transaksi jual beli. Namun saya tidak mengetahui apa yang ditawarkan YR kepada temannya. Hanya saja saya sempat mendengar jika YR menyebutkan harga Rp300.000. Tak lama kemudian, hujan reda, YR dan saya melanjutkan perjalanan dengan tujuan ke Bundaran Simpang 5. Anehnya, saat tiba di kawasan Simpang 5, YR tidak menghentikan kendaraannya, malah terus memacunya ke arah Cipanas. Sesampainya di Cipanas, YR membawa saya ke sebuah penginapan dan memaksa saya agar turun dari motor. Saya tidak mau turun. Saya mau berteriak tetapi tidak bisa, karena dia mengancam saya agar tidak berteriak. Ia juga memaksa saya untuk masuk ke penginapan. Sadar kalau YR akan berbuat tak senonoh, saya menolak dengan keras, bahkan berontak. Kesal saya tidak mau turun dari motor, akhirnya YR menyerah dan membawa saya kembali ke kawasan Simpang 5. Setibanya di Simpang 5, dengan alasan menunggu temannya, YR meminta saya agar bersedia menunggu.
Saya dan YR diam di situ di tempat makan. Tak lama kemudian, sebuah truk berhenti dekat dengan saya dan YR. Sopir pun turun kemudian menghampiri YR. YR lantas menemui mereka. Saya lihat dan saya perhatikan YR dan dua orang sopir truk berbincang-bincang. Entah apa yang dibincangkan. Saya mulai curiga dan berusaha lari. Kaki saya terasa berat, sangat gemeteran, takut sekali. Usai berbincang dengan YR, tanpa basa-basi lagi, sopir truk langsung mengajak saya untuk naik ke dalam truk dan ikut bersamanya. Namun saya kembali menolak, sehingga YR pun ikut memaksa agar saya masuk ke dalam truk. YR berusaha mencegah saya untuk pergi. Ketika saya berontak dan berusaha menjauh, ia menarik lengan saya. Rasa takut semakin menjadi, tapi saya tak ingin celaka. Saya ingin selamat dan lolos dari kejahatan. Tidak mau menyerah. Dengan keteguhan hati, semangat ingin selamat dan mohon pertolongan kepada Allah, rasa takut itu terkalahkan sehingga muncul kekuatan dan keberanian. Saya berusaha sekuat tenaga. Akhirnya saya bisa kabur, menjauh dari YR. Saya lari sekencang-kencangnya masuk dan menyusuri gang yang saya tidak kenal sebelumnya. Saya tidak pedulikan YR. Saya nggak habis pikir. Yang penting saya bisa lepas dari YR dan selamat. Saat itu sudah pagi, jam 1 pagi. Saya bertahan di gang tersebut cukup lama sambil ketakutan yang mengerikan. Setelah saya pikir suasana aman, saya memberanikan diri untuk keluar gang dan minta bantuan. Beruntung ada warga seorang satpam yang bertugas di salah satu kantor pemerintahan Garut bersedia menolong saya. Awalnya saya minta tolong kepada bapak itu untuk memesankan ojek online. Sambil gemeteran, saya bercerita kepadanya tentang kejadian yang saya alami. Karena merasa iba dan kasihan, bapak satpam itu mengantar saya pulang. Saat itulah saya baru sadar jika saya akan dijual oleh YR kepada sopir truk. Rupanya barang yang ditawarkan YR kepada temannya seharga 300.000, saat ia menelepon seseorang itu adalah saya. Saya sangat bersyukur karena masih bisa meloloskan diri dari aksi kejahatan YR yang berniat menjual saya kepada seorang sopir truk. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menyelamatkan hamba-Mu dari kejahatan manusia biadab. Saya berharap polisi segera menangkap orang yang telah menjual saya ke seorang supir truk. Saya yakin saya bukan korban satu-satunya dari kejahatan yang ia lakukan. Saya juga berharap pihak kepolisian benar-benar serius menangani laporan saya agar YR tak bisa lagi mengulangi perbuatannya. Sahabat novela, demikianlah kisah pilu yang dialami oleh Natali yang biasa akrab disapa Sasa,
yang nyaris terperangkap oleh jebakan lelaki biadab yang akan menjualnya ke sopir truk. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus hati-hati terhadap ajakan dan bujukan orang yang baru kita kenal, apalagi detail identitasnya tidak kita ketahui. Dan pesan kepada pelaku juga yang lain, janganlah kita berbuat yang bisa merugikan dan mencelakakan orang lain, apalagi memperjualbelikan perempuan. Ingatlah bahwa kita semua ini lahir dari rahim seorang perempuan. Terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel kesayangan Anda ini semakin berkembang dan lebih bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.